Oke, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam yang semangat dong. Jangan kayak Bang Rapel, udah megangin perut lah. Udah lapar. Tadi setelah sekian purnama, setelah sekian separuh banjir, ya kan? Itu masalah banjir sama genangan sensitif. Oh iya, jangan dibahas, jangan dibahas. Masalahnya ini ada terbelah pendukung yang ini, pendukung yang Wah, jadi pemilu udah. Jadi kita malam ini membicarakan hal penting. Ya, apa itu? Tapi nggak bawa-bawa politik ya. Iya. Karena kita mau bikin pembahasan soal persiapan. Persiapan apa nih? Mas, ntar dulu, ini persiapan dulu, persiapan. Nah sekarang kan Mas Juli barusan ngingetin opening. Dua maut. Dua maut. Tepuk tangan penonton. Jangan lupa share, like, and subscribe. Iya. Nah baru sekarang kita ke inti. Nah, Persiapan apa apa ini? Persiapan apa coba? Ini apa ini ada kejadian beberapa hari apa semalam lah gitu ya. Nggak usah beberapa hari, semalam. Oh, semalam ya. Pertandingan antara Ahong melawan Alek Munster. Tapi kita tidak mau, ya karena berdua itu adalah fighter. Sahabat. Mereka profesional. Profesional dan sahabat kita semua. Ya. Yang kita mau tinjau adalah masalah persiapan Menjelang pertandingan. menjelang pertandingan. Ya, karena di sini kan fighter semua nih. Ini Apalagi fighter. ada Bang Erik yang udah matang di amatir, Bang ada Vincent. Mas Juli, ada Vincent, ini pemain-pemain pro. Nah, di antara ini ya penggembira lah nih. Tapi iya ada Andriawan nih. Ini udah main Power Prof ya kan. Mau main apa besok, Ri? Yang kenceng dikit. Nah, gitu. Jangan malu-malu mau ikut pertandingan kok malu-malu. Jakarta Tampol. Nah, sekarang kita mau nanyakan kepada kawan-kawan di sini, sahabat-sahabat di sini, seperti apa sih persiapan menjelang pertandingan? Ya mungkin dari sisi Mazuli, dari sisi Erik, dari sisi Vincent, Faisal dan kawan-kawan, ada Dedi. Nyebutin fighter satu-satu harus disebut karena ini ada Andriawan gitu ya. Nah, ya monggo apa yang pernah teman-teman rasakan menjelang pertandingan dan biasanya menurut kawan-kawan yang ideal itu seperti apa sih seorang fighter mempersiapkan diri menjelang pertandingan? Karena bagaimanapun showcase-nya kan ketika kita bertanding, kita tidak boleh terlihat habisan napas. Ini ada sponsornya ya. Habisan napas sih wajar ya. Ya, boleh. Iya. Dan juga kira-kira menurut teman-teman idealnya waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan diri menjelang pertandingan itu berapa lama gitu. Iya. Nah, siapa dulu yang mau jawab? Itu Erik Tuto yang sudah Erik udah asam garam di dunia amatir. Ya, biasanya butuh berapa lama, Rik? Misalkan lo mau prapon, mau pon, mau SEA Games tuh. Biasanya itu kalau untuk persiapan itu dibutuhkan waktu sekitar setahun lebih ya. Tahun lebih ya. Untuk jangka waktu periodisasi ya. Nanti untuk tahap persiapan umum, terus persiapan khusus, prakompetisi dan kompetisi. Itu 1 tahun lebih ya? Bisa 1 tahun lebih, bisa 1 tahun. Minimal 1 tahun. Tuh bayangin, jadi untuk satu event dan mungkin beberapa event di antara persiapan itu biasanya kan pasti ada tryout, ada pertandingan uji coba segala macam. Itu persiapannya aja bisa 1 tahun atau 1 tahun lebih. Oh iya. Sorry, iya. Anak baru nih. Karena ini lucu. Sorry ya, gue mau memperlihatkan. Nah, gimana nih? Ini 1 tahun lebih. Oh, siapa tuh? Siapa? Siapa yang jatuh cinta? Enggak, masalahnya satu dojo ada 2 fans nih. Bahaya. Bisa perang huta tuh. Nah, jadi biasanya kan lo mempersiapkan diri 1 tahun atau 1 tahun lebih untuk satu event atau event diantara. Jadi gini, 1 tahun itu kan pasti ada puncaknya September misalkan SEA Games kan. Benar. Di antara SEA Games itu kan pasti ada pertandingan atau tryout. Persiapan umum, nanti di situ kita melakukan tes fisik. Habis itu kita langkah lagi ke persiapan khusus. Yes. Nanti di persiapan khusus kita maju ke tahap prakompetisi. Di situ kita mengadakan tes latihan. Selama kita latihan simulasi seperti apa untuk mempersiapkan nanti di pertandingan seperti apa pada pertandingan inti. Seperti itu. Jadi yang Erik alami selama ini, waduh,
Waduh, Goku juga mau podcast kawan. ikutan. Gue cuma nonton Makrat juga. Jadi itu lo biasanya ngalamin gitu selama ini 1 tahun sampai 1 tahun lebih ya? Iya betul, 1 tahun sampai 1 tahun lebih lah. Nah, jadi bayangin tuh 1 tahun sampai 1 tahun lebih beliau mempersiapkan diri di dalam tim untuk mencapai puncak di kejuaraan SEA Games segala macam. Nah, performanya udah dihitung tuh jauh-jauh hari gitu. Ada priorisasi, tadi kan disebut beliau priorisasi kan. Nah, jadi untuk mencapai ke tahap apa yang disebut peak performance itu nggak main-main, nggak main-main. Kalau istilah kata Bang Rapel itu pecah telur atau belah duren, itu nggak main-main. Nggak main. Jadi apa ya? Detail, sangat tersistematikan dengan baik, terperinci dan pasti di bawah pengawasan orang-orang yang punya atau badan atau organisasi yang punya atau mungkin camp yang berkompeten. Dan pasti punya program ya gitu. Iya, Ada program programnya itu ya. harus jelas. Gitu. Oke. Mungkin pendapat lain tuh Mas Juli nih. Oke, ini kalau dari segi amatirnya kita udah dapat gitu Mas. Iya. Tapi Kan ini kan dari- yang berkaitan erat dengan pertandingan yang kita lihat semalam itu. Terkesan 2 fighter ini seperti tidak ini penilaian jangan nanti subjektif kita dari luar ya. Seperti tidak punya persiapan yang matang. Padahal seharusnya seorang petarung profesional dia setiap saat harus mempersiapkan dirinya. Yes. Mas Duli mungkin sudah retire, sudah pensiun, tapi kita berdua sering tiap hari lihat bahwa Mas Duli masih terus paling nggak berlatih. Jakon lah, jaga Jago. kondisi. Jaga kondisi. Nah, kapanpun kondisi gitu ya. Kalau jaga yang itu Fahri. Nah, Berkerak. nah gini Mas, jadi idealnya ketika seorang petarung, kita nggak bicara lingkup ke dunia luar dulu ya, platform MMA yang di dua. Apalagi dunia gaib. Dunia gitu kan. Ini untuk yang di dalam negeri Mas, saya ada One Pride gitu. Idealnya berapa lama untuk mempersiapkan seorang fighter itu supaya dia benar-benar siap? Apakah sebulan, 2 bulan, apa 3 bulan? Apalagi kalau judulnya title fight itu kan jauh lebih menguras, 5 ronde, 5 kali 5 loh gitu kan. Nggak main-main ini. Iya, nah semalam kita lihat 2 ronde, 1 ronde aja bahkan sudah nyaris gas out itu 2 orang fighter itu. Kita mungkin tidak tahu apa yang terjadi di mereka karena apa aja bisa saja terjadi. Iya. Ini hanya pandangan kita sebagai penonton Orang dari luar iya, gitu. penggembira lah kalau kita berdua mah fans lah Iya. gitu. Gimana kalau menurut pendapat Mas Duli? Mic-nya? Kalau bedanya amatir itu kan mereka kayak di program gitu. Jadi mereka kan kayak terpusat pelatihannya gitu kan. Emang udah pilih nih atlet-atlet amatir, misalnya di Gulat, udah terpilih orang-orangnya dan dia masuk ke camp gitu kan, artinya camp pelatihan gitu. Dan di sana mereka juga kalau amatir itu kan istilahnya kita belak-belakan aja ya, mereka dapat gaji, dikasih makan, kemudian dia memang fokus untuk itulah. Mereka istilahnya digaji untuk menjadi atlet. Nah bedanya dengan profesional seperti itu. Kalau profesional kan kebanyakan dari orang-orang yang bekerja juga. Meskipun dia tadinya amatir, artinya udah selesai di amatir, tentunya dia bekerja kan. Jadi nggak masuk camp seperti amatir lagi, nggak ada yang menggaji lagi gitu. Kalaupun ada beberapa fighter yang digaji oleh campnya, saya pikir juga gajinya itu nggak seperti ketika menjadi amatir gitu, cuman sekedar buat ini aja. Nah, ya ini salah satu perbedaannya gitu ya, sehingga kita tidak bisa melakukan regular tadi regular periodisasi tadi kan, ya jadi reguler. Ya, makanya di sini kita butuh seorang pelatih itu butuh betul mengatur program latihan itu di sela-sela kesibukan mereka itu supaya para fighter tetap berlatih gitu. Walaupun nggak setiap hari, paling nggak tuh minimal 3 kali seminggu gitu. Itu untuk off seasonnya. Jadi saat dia tidak bertanding. Nah, kita juga gunakan programnya agak beda kalau yang regular periodization. Mungkin kita akan menggunakan sistem kayak undulating periodization gitu. Jadi kayak undulating itu kayak tinggi, kemudian tiba-tiba rendah, terus tinggi lagi, tiba-tiba rendah gitu. Jadi itu yang paling cocok buat profesional gitu. Tapi ini kembali ke atletnya juga sih. Kadang ada yang atlet profesional selama dia memegang kontrak gitu ya. Misalnya dia kontrak dengan Pride lah berapa tahun. Mereka hanya berlatih ketika mereka mau bertanding saja. Sementara kan kita tahu profesional itu panggilannya itu ya paling lambat itu 2 bulan. 2 bulan. Lebih banyak 1 bulan dan lebih sering juga dia sekitar 2 minggu, ada yang panggilannya 1 minggu gitu.
Nah ini kalau fighter sendiri nggak punya tanggung jawab untuk menjadi seorang petarung yang baik itu tentunya mereka hanya persiapannya sedikit gitu. Makanya kalau di Tiger Shark kan kita ada jadwal ya, jadwal latihan 3 kali seminggu ya untuk jadwal fighter tuh Senin, Rabu, Jumat itu mereka harus berlatih gitu. Belum lagi nanti ada latihan-latihan tambah kayak coach Derek datang, hari ini latihan bulat, setiap minggu kita tambah gitu. Kemudian coach Gali datang gitu kan. Ada lagi nanti latihan ultra livre sama coach David gitu. Jadi tambah-tambahnya seperti itu, tapi rutin 3 kali seminggu. Nah, kita berharap petarung kita ini selalu menjaga kondisi. Nah, seperti Adrian lah contohnya. Adrian itu setiap hari selalu berlatih. Dia menjaga kondisi dan menjaga berat badannya gitu ya. Contoh, salah satu contoh ya. Sehingga ketika mendapat panggilan 1 bulan ataupun 3 minggu itu, kita nge-push-nya itu nggak terlalu sulit gitu. Iya, makanya selalu saya bilang jaga kondisi kamu di 70% kalau saya bilang gitu. Artinya kalau kemampuan dia 100%, ketika off season dia harus menjaga kondisi 70%. Dan berat badan tuh jangan lebih dari 3 kilo. Untuk over. Karena kalau ketika sudah 4-5 kilo itu kesulitan. Jadi Luar biasa kita susahnya. latihan 3 minggu tuh habis cuma buat berat badan aja. Belum lagi ketika penimbangan masih over, diet lagi, besok tanding udah lemes gitu. Jadi itu sih trik yang kita lakukan selama ini kepada para fighter gitu. Itu juga kembali kepada tanggung jawab pribadi para fighter gitu. Karena di MMA itu kan sebenarnya ini bela diri full contact ya. Artinya kalau saya bilang seininya taruhannya itu adalah nyawa gitu kan. Pokoknya kalau bukan kamu yang hancur, saya yang hancur istilah gitu kan. Nah, jadi sekarang kita mau di posisi mana? Apa kita di posisi yang hancur-hancuran? Apa posisi kita yang sebagai penghancur? Itu tergantung kepada fighternya masing-masing. Begitu menurut saya sih. Selanjutnya. Yang mana? Oh belum. Ini kita tanya Bro Vincent dulu. Walaupun selama tahun 2020 ini Sekali, beliau mengatakan tahun yang sangat sedih bagi dia karena ini jangka waktu yang sangat lama bagi dia tidak berkompetisi sama sekali gitu. Padahal tiap hari latihan gini ya. Saya terhitung 2003 baru tahun 2020 kemarin nggak tanding Nggak tanding sama sekali. Galau saya diginin. Jadi gimana Son ini sebagai seorang pro fighter mempersiapkan diri menjelang pertandingan? Idealnya berapa lama kalau menurut Vincent dan bagaimana persiapannya gitu? Silakan. Paling saya izin Master. Kalau bicara berhubungan dengan periodisasi tadi, kalau menurut saya kan profesional itu kan bisa tiba-tiba dipanggil. Iya. Jadi yang disebut persiapan umum ya setiap hari menurut saya. Itu persiapan umum seorang profesional itu tiap hari. Jadi tadi kan Master Juli bilang 70%. Nah sekarang bagaimana tugas kita 70% kita itu 70% yang lebih baik. Jadi kalau secara periodisasi saat kita off season itu tuh yang harus jaga tuh kalau menurut saya tuh aerobic base kita, dasar aerobik kita sama strength kita. Jadi nanti pas mulai persiapan nggak kaget dan semakin dasar kita kuat, otomatis kita akan semakin kuat pas udah mulai persiapan khusus. Jadi kadang apalagi kayak MMA itu aspeknya kan banyak. Ada pukul, tendang, banting, kunci. Kalau secara textbook itu harusnya satu aspek itu dilatih dua kali seminggu minimal. Jadi kenapa saya bilang fighter MMA itu harus benar jakon. Karena pas nanti kalau misalnya dia banyak bolong-bolongnya, nah pas persiapan khususnya itu nggak kekejar. Pasti ada satu yang miss. Entah dia guletnya atau atas atau bawah. Tapi bisa ditutup, di cover sama yang lain kali gitu ya. Bisa di cover dengan lain, tapi kan saya bilang tadi semakin 70%-nya itu semakin bagus, nanti pas 100% akan sangat bagus. Makanya kalau kita bicara persiapan umum seorang profesional ya setiap hari kalau menurut saya. Jadi nanti pas udah dapat panggilan tinggal transisi ke persiapan khusus. Yang dimana persiapan khusus itu bisa 2 minggu, seminggu. Tapi at least dasarnya seorang profesional udah kuat gitu. Ya. Izin. Benar. Jadi tidak seperti olahraga amatir yang kita tahu kompetisinya kapan berlangsung. Kalau profesional kan ada perbedaan sedikit gitu Mas. Walaupun harusnya profesional harusnya kapan, walaupun kadang-kadang bisa terjadi ketika sudah fix pertandingan dilakukan tiba-tiba lawannya nggak bisa, itu kan sering terjadi gitu kan. Alternatnya dipanggil gitu, dan itu ketika menghadapi alternate itu udah beda lagi ya kan. Iya Mas ya gitu ya pola latihannya. Tito Ortiz ya. Tito Ortiz itu kan seorang alternate fighter waktu turnamen pertama, ingat nggak? Oh iya. Itu tuh waktu dia menggantikan siapa itu yang nggak bisa bertanding. Dia kan sparring partnernya si Ron Nelson ya kalau nggak salah ya.
Tank bot ya, Tank tank bot. bot zaman itu kan. Terus dia dipanggil menjadi alternate fighter dan bisa menjadi juara gitu. Itu kenapa? Karena dia memang berlatih setiap hari gitu. Jadi latihan panggilan mendadak pun dia bisa memenangkan pertandingan. Benar-benar menarik Iya, menarik dan perbincangan malam ini. ini penjelasannya komprehensif lah ya. Karena teman-teman ini kan ngalami semua gitu. Ya. Sementara kalau Bang Rafael dulu waktu di balet gimana? Balet loncat indah gitu kan. Iya, kita Skating juga gitu kan. skating gitu. Biar nggak kaku nih jadi bercanda gitu kan. Ini siapa? Habis ini siapa? Andriawan ya. Andriawan, coba Andriawan. Lo kan ngalami juga tuh mesti nurunin berat badan gitu kan. Bagaimana lemesnya apa? Juga semalam ada kejadian di mana ada satu fighter tidak bisa memenuhi berat badannya gitu ya. Iya. 3 kilo malah itu. Set. Itu sebenarnya kan gimana ya pertandingan apa? Ya ini untuk kan untuk kapasitas pro sih sebenarnya harus sudah tahu ya. Udah dia tahu. priorisasi kapan gue bisa masuk berat badan tuh dia udah harus tahu. profesional loh gitu ya. Profesional yang amatir aja. Justru base-nya kalau menurut gue di amatir. Kalau lo amatirnya udah kuat, artinya kan lo udah pernah ngalamin. Iya. Yang namanya over berat badan, yang namanya gue 1 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelum, bukan sebulan sebelumnya udah masuk nih. Jadi kayak Mas Billy bilang, jadi nanti energinya nggak habis Buat di nurunin deket-deket berat waktu badan. untuk nurunin berat badan. Iya. Nah coba gimana pengalaman Andriawan tuh? Andriawan. Wah siap. Ah iya pengalaman buruk ya. Kalau bagus-bagusnya ntar deh. Pengalaman buruk terakhir kemarin kan dipanggil 1,5 bulan saya nurunin 12 kilo. Wow, wah ini. Itu memang gara-gara liburan Nah itu jadi di kampung. kalau Liburan di kampung jadi kalau udah bicara di kampung itu. kayak latihan tidak ada, memang partner latihan juga tidak ada, jadi memang over pas dipanggil Oktober, memang pas dipanggil Oktober memang saya betul-betul tidak siap karena itu cuma 2 minggu dan saya memang 12 kilo kayak wah ini pasti over, kayak memang tidak latihan sama sekali. Pas dipanggil mulai dari panggilan Oktober saya mulai latihannya cuma lari karena di kampung cuma itu lari, main sedo-sedo sendiri, lari pagi sore. Tapi bilang kayaknya 2-3 bulan saya dipanggil lagi. Betul ternyata Desember dipanggil. Itu mulai saya berani terima. Memang over 12 kilo. Tiba di sini langsung gas, langsung latihan sama Mas Rejuli sama teman-teman Tegesak. 12 kilo dan alhamdulillah masuk sampai 55 di One Pride. Tapi badan itu kan luar biasa pasti kan. Metabolismenya itu iya. menyesuaikan. Iya, Iya, kalau nurunin mas 12 kilo tuh. 12 kilo kayak dehidrasi juga. Nah itu jangan diulang tuh, jangan sampai ada itu kan. Iya, mulai dari situ kan kita belajar juga kayak memang harus tahu kondisi kita sendiri. Iya, betul. Cuma kita juga yang tahu, yang paham kebutuhan diri sendiri. Jadi kayak wah saya udah mulai seperti ini nih. Paham nuruninnya kapan, kayak jaga kondisinya dengan latihan mungkin setiap hari. Seperti itu. Harus mengerti kayak Iya. tubuh sendiri kayak Iya. paham gini-gini Itu kondisi. namanya profesional. Iya, profesional kayak apalagi kan kita sudah mulai kayak dilihat orang teman-teman Iya. kayak harus tanggung jawab. Udah mulai banyak yang lihat-lihat Instagram ya enggak. Gerak-gerak TikTok Mulai saya. yang normal. Instagramnya udah banyak yang nonton ini. TikTok ya. Saya pernah ikutan Biar lentur. 2 kali TikToknya. Biar lentur juga kan. Iya. Itu Ya seperti itulah. Nurunin berat. jangan sedih dong itu. Gembira. Bira takut over Nah, aja. ini rencana kapan lagi main ini? 2 minggu lagi, tanggal 6. Tuh, itu berat badan harus hati-hati tuh. Iya, harus masuk tuh. Jangan sampai ntar gara-gara godaan cemilan, nah ya kan. Wah. Jangan, kalau kita sih udah, saya sama Bang Rapal udah nggak ada godaan cemilan, emang udah nyemil terus kerjanya kan. Sikat semua ya. Ya, sikat semua, nggak ada ampun. Nah buat teman-teman yang sepertinya langsing, tapi ternyata bisa juga overweight. Nah, lu udah pernah ngalami nggak deh tuh overweight gitu? Mesti nurunin berat badan. Nah, coba. Pengalaman sih yang pengalaman yang waktu ke Jurnas di Jogja bang sama Bang Rafael tuh yang paling parah 2010 ya dulu ya? 2010 itu berat banget tuh, mendadak sih bang waktu itu abang ngasihnya. Jangan curhat, sharing. Iya. Jadi itu 4 kilo lagi tuh besok enggak 4 kilo lagi siang timbang. Itu dipaksa
4 kilo lagi. Jadi pagi tuh bangun tidur disuruh jogging Bang Rafael sampai ketemu tinggal sekilo lagi. Nimbang nggak kuat kan. Terus dimasukin tong. Anak masukin mobil. Udah tuh berapa hours lagi baru timbang. Dimasukin mobil itu. Iya, pakai sauna. Pakai sauna. Enggak, ditong dulu baru dimasukin mobil lagi. Itu pelatih kepalanya siapa itu? Saya kira si tong bawa mobil buah. Tapi masuk sih, cuman malamnya badan pada riang. Itu sama pelatih dikasih vitamin atau apa? Minum aja. Pocari Sweat gitu. Itu sih yang paling Prihatin kayaknya. Ya prihatin. Masa habis nurunin berat badan nggak dikasih makanan kayak? Ada saran nggak buat Nah iya. Oh iya, kalau buat saran sih kalau buat saran sih ya jauh-jauh hari nih misalnya mau main kelas berapa tuh beratnya jadi 3 bulan apa 2 bulan mau tanding tuh di iniin berat badannya dijaga gitu. bijak sekali. Jadi dijaga dulu misalnya mau main kelas Lu biasanya main kelas berapa? featherweight sih kelas 65. Jadi jangan sampai berat naik dulu dijaga aja sih. Selama 3 bulan. Kalau nggak salah kemarin pas pertimbangan banyak itu juga Monster juga berarti over ya. 2 kilo ya. Wah ini masalah overweight nih ternyata sensitif ini ya. Maksudnya banyak fighter yang ternyata ngalami dilema itu kan. Yang dirasakan tuh jadi ketika kita apa namanya Misalnya over 2 kilo ini. Penimbangan anggaplah malam ini ya. Over 2 kilo. Terus kita harus diet dulu kan. Diet dulu. Kemudian besok pagi harus nimbang lagi, harus masuk nih. Atau kalau enggak kayak begini. Kita nimbang nanti malam, tapi sore ini kita masih kelebihan 2-3 kilo gitu. Harus kita maksa nurunin kan. Itu kejadian juga sama Andika Mamesa ya waktu pertandingan terakhir kemarin kan. Masuk sih, kemudian makan banyak, minum banyak. Prosesnya nggak bisa secepat itu kan ya. Jadi Iya, recovery-nya nggak bisa makan, secepat minum itu. banyak, ya nggak bisa proses cepat untuk menggantikan energi yang Hilang sudah gitu terbuang ketika kita harus diet mati-matian gitu kan. Paling nggak itu kan kalau kita mengembalikan kondisi itu paling nggak butuh paling nggak 4-5 hari tuh. Iya, benar. Dengan makan yang baik, minuman yang cukup, Wah. baru bisa kembali pulih lagi gitu kan. Iya. Makanya tuh berat badannya sangat-sangat apa namanya? Sangat pengaruh memang. Makanya Alex Monster mungkin karena semalam kemarin juga kelebihan 2 kilo, pasti dia memasakkan diet tuh mungkin banyak lemes sih. Nah, gimana nih teman-teman yang lain? Atau Bang Ali, gimana pendapatnya Bang? Ini Pak Hari kan mau main juga nih. Oh iya nih. Kamu masuk belum berat badan? Mainnya kelas? Oh masih 2 kilo tuh. Oh masih tanggal 20 ya. Oh masih lama lah. masih lama. Tapi harus hati-hati tuh Ri. Jangan gara-gara berat 2 kilo jadi sengsara ya kak. Makanya minta semangat dorong dari pacarnya. Pacarnya anak sini juga loh. Oh gitu ya. Iya. Anak sini fighter MMA, cewek pernah main One Championship, cewek, iya. Iya, Ini udah isu nasional ini. Mengalahin isu Nisa Sabiana sama Dayana. Oh gitu. Nggak boleh jangan sebut. Nah, ini kembali ke itu topik kita semula, masalah persiapan menjelang pertandingan ini ternyata sangat krusial. Dan Bang Ali, sensitif, dan ini hal sensitif. Sensitif ya. Penting. Jadi nggak bisa kita menegasikan. Bahasanya kayak pengamat. Menegasikan itu hal-hal yang krusial dalam persiapan seorang atlet menuju yang seperti Erik bilang tadi peak performance gitu. Apalagi profesional. Apalagi profesional yang orang anggap sebagai puncak pencapaian olahraga kan Iya. gitu. Salah satu puncak pencapaian olahraga selain kita main di multi event kan Iya. gitu. Nah, itu jadi harus hati-hati kawan-kawan nih. Ini hal yang terlihat sepele ternyata penting gitu. Sangat-sangat penting ini. Artinya tidak boleh ada yang disepelekan kan gitu. Jadi fokus terus soliditas tim kan gitu. Kepelatihan, pelatih yang ada di camp itu hal-hal yang nggak bisa lepas lah gitu. Ikutin Terus program-program yang dikasih pelatih gitu ya. gue inget tuh salah satu pelatih gue. Wah, kita mau sebut nggak ini pelatih kita nih. Benar kata Pak Siombing tuh. Pak Siombing bilang gini, makanmu boleh agak nggak beres gitu. Maksudnya mungkin makan seadanya. Ya atau kan apa ya?
resources orang untuk memiliki kemampuan beli makanan yang Kadang-kadang empat sehat, terbatas, lima sempurna dalam konteks atlet kan berbeda-beda. Makanmu boleh agak serampangan atau sembarangan, tapi istirahatmu jangan. Nah, benar itu. Nah, faktor istirahat. Faktor istirahatnya. Jadi jangan, kok gue lihat ada temen gue fighter jam 11 masih siaran langsung IG. Ada siapa tuh? Siapa tuh? Gua iya, jam 11 malam kan seorang dulu Pak Tahi Siombing. Iya, Pak Tahi Siombing itu sensitif banget. Jadi lo makan lo boleh kurang lah dalam konteks gizi, tapi jam 10 masuk kamar. Udah itu udah ultimatum tuh. Kita TC sama dia tuh jam 9 jam 10 tuh udah nggak boleh keliaran. Udah matikan, dulu sih belum ada zaman cara langsung IG kan. Emang kadang-kadang medsos mengganggu juga ini, iya. Masa jam 23 kita masih lihat fighter siaran langsung IG. Minta di komen lagi ya. Gitu. Iya. Ntar kalau mungkin FB ini iya kadang-kadang di FB juga jadi linear tuh di FB, iya di IG, aduh ampun gitu. Enggak, maksud gue nggak apa-apa lah. Itu kalau lo lakukan di weekend oke. Tapi juga lihat kalau misalkan ini menurut pendapat subjektivitas gue aja pribadi ya. Kalau misalkan lo habis di program sama pelatih di weekend Sabtu pagi atau Sabtu sore udah latihan berat, ya udahlah istirahat. Live IG kan bisa kapan-kapan. Ntar kalau udah habis menang live IG deh. Sampai subuh kalau perlu. Iya gitu, maksud gue gitu loh. Maksudnya ada hal-hal yang kita lihat sepele, tapi kurang tidur 1 jam aja itu Sangat berbeda pengaruh. loh. Jangan karena kita usia 20-an. Nah, Saya sering lihat Erik dulu waktu dia masih di PPLP Ragunan, dia jam 8 udah tidur ya. iya dia disiplin. Udah selimutan, udah itu. Sementara yang lain masih ada di warkop. Dan kadang-kadang memang itu sangat pengaruh itu Mas. Jadi apalagi usia-usia mereka habis latihan capek banget sama pelatih dihajar sedemikian rupa. Mandi tiba-tiba udah seger lagi. Iya, Tapi di karena- saat itu harusnya mereka langsung istirahat, nggak boleh Iya, kemana-mana lagi gitu. Tapi kadang-kadang karena merasa masih seger, Iya. nggak apa-apa lah, gua iya, ke sana. main game lah, apalah. Atau live VJ lagi kan. Iya, itu aduh sering itu saya lihat itu ada fighter di klub apa gitu ya. Jam 22.30, jam 23 masih live IG. Gitu. Yang pirang ada 2. Yang pirang ada 2 nih. Kalau Dedi agak saya lihat kurang live IG-nya. Ya. Bukan karena nggak ngerti. Statusnya cuma itu. Statusnya cuma kusut. Gitu. Makanya pilih klub yang bener lah dikit. Iya kan? Enggak itu sering live IG gitu. Jadi gimana nih? Udah cukup? Udah ada 20 menit belum? Bang? Iya kalau kelamaan nanti dianggap kita. Hah? Oh tipsnya. Erik. Erik. Tips dari Erik. Nah, jaga kondisi. Ya. Untuk khawatir ya. Jangan sedikit. Apa buat atlet secara umum lah. Kalau pengalaman dia amatir itu bisa disadur oleh orang profesional. Pasti. Bisa banget. Tips-tipsnya dari saya ya, menurut pengalaman saya dulu untuk menjaga kondisi yang paling utama ya. Habis itu makanan, istirahat juga penting, sangat penting. Dan di samping itu kita harus disiplin latihan, itu aja. Disiplin. Udah, mungkin dari saya itu aja. Latihan jam 7 boleh datang setengah 8 nggak? Tidak. Ada tuh ya. Itu korupsi namanya. Itu korupsi waktu namanya. Ingat nggak boleh korupsi waktu. Iya, betul. Ya, kalau bisa latihan setengah 7, jam 6 udah hadir gitu. Idealnya begitu. Begitu. Istirahat sama, kalau istirahat kita ya idealnya ya jam 10 paling lambat. Paling lah. terlambat Paling itu lambat ya. jam 10, jam 10. Ya, minimal kita istirahat itu 8 jam kan, 8 jam. Saintis ini kan optimal kita tidur 5 jam tuh tidur Tidur dalam, betul. Apalagi? Tips penting. Enggak, tapi gua mau kasih tahu dulu. Masalah istirahatnya penting. Jadi itu tadi masalah korupsi waktu itu loh. Tadi dari Erik kan ada korupsi waktu. Lah gimana mau nyampe setengah 7? 30 live IG. Itu loh. Enggak, jangan gara-gara follower Instagram udah ribuan.
terus lihat temennya kok udah centrang kan. Wah, merasa terpacu bukan. Harusnya kan terpacu latihan. Oh, Coach Juli bilang jam 7 udah harus standby. Ya sudah, kayak Erik bilang tadi kalau perlu setengah jam atau 1 jam sebelumnya udah hadir. Jadi jangan ngitung follower IG. Follower IG akan hadir kalau kita berprestasi ya enggak? Sebagai atlet udah pasti kita harus disiplin latihan. Tapi kalau ngomongin badan kita, yang gak kalah penting itu, yang lebih penting dari latihan malah menurut saya, itu recovery. Kurang tidur, itu udah pasti berantakan deh. Terus kedua yang saya lihat banyak atlet ngeremehin ini mah, masalah water intake, minum air. Itu penting banget. Bahkan menurut saya pribadi lebih penting daripada makan loh. Kalau misalnya kurang air, itu ada kemungkinan kita bakal drop sih. Kayak saya kalau baca artikel pasti don't forget water intake, jumlah minum air. Tapi beberapa dari kita pasti masih sering ngeremehin itu ya. Kalau Dedi water intake-nya diganti kalau apalagi kalau sahabatnya datang. Terus izin satu lagi. Yang terakhir paling ini sih masalah makan. Kita kan yang tadi dia bilang masalah makan mungkin tiap orang beda-beda ya pencukupan, tapi minimal kalau kita sebagai atlet bikin makros yang bagus terus minimal Senin sampai Jumat lah kalau saya pribadi ya. Maksudnya setiap makan tuh harus ada karbo, serat dan protein. Jadi jangan tiap hari makan nasi jeroan. Wah, apa? Saya menghindari karbo gitu. Wah, keto bang, keto. Kan gak perlu dihindari, yang penting nasi. Jeroan nggak apa-apa. No rice, no power. Jadi dari saya sih recovery, air dan nutrisi makanan. Ya. Izin. Wah, itu kayaknya udah mewakili semua. Sudah mau pilih semua. Kalau Faisal udah mengamini pasti. Oh, udah pasti. Jägermeister. Nah, itu ini sebenarnya ini jadi diskusinya panjang ya. Nggak apa-apa. Ya konklusinya Udah berapa orang ini udah konklusinya. Itu udah konklusi semua. Makanya mulailah punya hubungan yang serius. Ya udah, nah itu tuh penting. Ya udah, kawan-kawan ini nanti jadinya membahas gosip macam-macam ini kalau nggak di stop ini. Nah, padahal ini cuma mau bicara berpassion seorang atlet menuju peak performance dalam satu pertandingan kan gitu. Tapi ini jadi kemana-mana. ngalor ngidul kemana-mana gitu. Tapi nggak apa-apa lah gitu. Jangan sampai nyenggol urusan hati, repot. Ya udah gitu aja kawan-kawan ya. Udah ditutup aja Pak. Oke. Panjang nih nanti. Jadi Siap begitu ya. master ngeditnya. Enggak, kalau ini lebih gampang nih udah. Jadi begitu teman-teman, apa nama penggemar kita? Sahabat Dua Maut. Sahabat Dua Maut. Menuju 2024. Amin. Pemilu dong. Jadi begitu teman-teman. Jadi ada isu-isu apa yang hangat berapa hari terakhir ini Ya, tentang persiapan. Semalam ya, tentang persiapan yang kita lihat memang ya begitulah. Begitulah itu bisa ditafsirkan luas Ya, gitu ya. pokoknya kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Mohon maaf. Kami silakan komen, share, like, and subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi. Yeay. Dan ini Lupa ya. dan ini maksudnya kita bukan mau menyalahkan siapa-siapa. Nggak Kita nyalahkan hanya siapa-siapa. membeberkan, menjelaskan, mendeskripsikan, menarasikan semua itu. penuh Apa yang memang harus dipersiapkan seorang atlet Iya. gitu. Dan kita juga bukan merasa paling benar, pasti ada pendapat yang lebih Benar lebih tepat. Cuma ini atau kan penilaian subjektivitas. ya ini sekali lagi subjektivitas kita. Salam untuk kawan-kawan fighter dan Tetap semangat sukses ya. untuk kalau kawan-kawan fighter, kawan-kawan atlet dimanapun Anda berada, sedang bokeh atau enggak. Sudah galau apa enggak gitu. Ya, kalau jomblo itu udah pastilah itu ada beberapa di sini yang jomblo termasuk ya. Jadi jangan lupa ya. Ya, iya udah ya. Udah sampai ketemu di video-video Dua Maut berikutnya, berikutnya. yang menggemparkan, menggelegar. Yang isinya bukan cuma daging, tetelan juga seperti kata Iya. Bang Abdel gitu. Gitu ya. Sampai ketemu di video-video Om Gemas ya. Endorse. Kolaborasi 3 channel. Iya, ada
Ada channelnya Mas Zuli Silawanto, ada channel saya yang tadi saya sebut itu, Omong Gemes itu. Oh, Pak Rudianto. Lupa lo semua. Pak Rudianto ini juga viewernya udah luar biasa ini. Biasa. Udah tutup. Oke. Jangan lupa ya, share, like, and subscribe ya teman-teman. Untuk itu cukup sekian dulu video dari kita. Nantikan video-video kita berikutnya. Iya, Tetap. Oh belum. Oke. Tetap bersama Dua Maut. Oke.